Negara-negara Arab kini menunjukkan sikap yang semakin tegas terhadap Hamas. Iya, Qatar, Arab Saudi, dan Mesir menyerukan agar Hamas dalam tanda kutip menyerah. Langkah itu pun menandai pergeseran penting dalam dinamika Timur Tengah. Sementara itu, dari London muncul langkah diplomatik yang tak kalah signifikan. Benarkah Inggris akan mengakui negara Palestina dalam waktu dekat? Dan apa saja tekanan negara-negara Arab terhadap Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Negara-negara Arab mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan secara terbuka meminta Hamas untuk meletakkan senjata dan menyerahkan kendali atas Gaza. Qatar, Arab Saudi, dan Mesir menegaskan kelompok bersenjata seperti Hamas tidak boleh lagi memiliki peran dalam masa depan Palestina. Untuk pertama kalinya, ketiga negara tersebut secara terbuka mengecam Hamas dan menyerukan agar kelompok itu segera membubarkan diri. Mereka bergabung dengan 14 negara lainnya, termasuk Inggris dan Perancis dalam seruan internasional yang disampaikan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam pernyataan bersama itu disebutkan bahwa dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada otoritas Palestina dengan keterlibatan dan dukungan internasional sejalan dengan tujuan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyebut langkah itu sebagai langkah yang bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga menyoroti bahwa ini adalah pertama kalinya negara-negara Arab terang-terangan menyalahkan Hamas atas serangan 7 Oktober 2023 dan mendesak pelucutan senjatanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan Hamas harus segera membebaskan para sandera, menghentikan perlawanan bersenjata, dan mundur dari pemerintahan Gaza. Langkah negara-negara Arab itu pun menandai babak baru dalam diplomasi internasional terkait konflik Israel-Palestina. Kecaman negara-negara Arab terhadap Hamas ini terjadi setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September 2025 kecuali Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri perang di Gaza dan serius menjalankan proses perdamaian. Langkah Inggris itu pun menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Inggris. Ya, sikap Inggris itu terjadi di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza, di mana ribuan warga sipil Palestina tewas dan jutaan lainnya menghadapi kelaparan. Menurut rencana, pengakuan Inggris itu akan diumumkan dalam sidang umum PBB di New York pada September 2025. Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. Meanwhile, our message to the terrorists of Hamas is unchanged and unequivocal. They must immediately release all of the hostages, sign up to a ceasefire, disarm, and accept that they will play no part in the government of Gaza.
Keputusan Inggris itu pun menyusul langkah serupa dari negara-negara Eropa seperti Perancis, Irlandia, Spanyol, Norwegia, dan Kanada. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kondisi kemanusiaan di Gaza sudah tidak bisa ditoleransi dan prospek solusi dua negara yaitu Israel dan Palestina berdampingan sebagai negara merdeka semakin menjauh. Ia ingin pengakuan negara Palestina bisa menjadi langkah nyata untuk memperbaiki situasi di lapangan dan mendorong perdamaian. Pemerintah Inggris menyampaikan pengakuan resmi hanya akan ditunda jika Israel dalam 2 bulan ke depan menyetujui gencatan senjata, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan di Gaza, berhenti mencaplok wilayah tepi barat, berkomitmen pada proses perdamaian dua negara, dan tidak menghalangi pemulihan otoritas sipil Palestina. Di lain sisi, Inggris juga menuntut Hamas untuk membebaskan semua sandera Israel, melucuti senjata, menandatangani gencatan senjata, dan tidak memainkan peran apapun dalam pemerintahan Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pun menegaskan langkah itu bisa mengubah dinamika konflik dan mempercepat jalan menuju perdamaian. Lantas, bagaimana reaksi dunia terhadap langkah terbaru Inggris itu? Langkah Inggris itu pun menuai berbagai reaksi. Di dalam negeri, Keir Starmer mendapat tekanan dari lebih dari 250 anggota parlemen dan publik yang menyerukan pengakuan negara Palestina. Kanada juga menyatakan akan ikut mengakui Palestina pada September 2025. Sementara tokoh-tokoh oposisi di Inggris menuduh Keir Starmer menjadikan status Palestina sebagai alat tawar-menawar politik. Israel juga menolak keras rencana tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut langkah Inggris sebagai penghargaan atas kelompok bersenjata Hamas dan mengeklaim keputusan itu justru akan menghambat upaya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Netanyahu juga memperingatkan negara Palestina di perbatasan Israel akan menjadi ancaman di masa depan. Beberapa keluarga korban serangan 7 Oktober juga mengkritik keputusan tersebut. Seorang mantan sandera, Emily Damari, menyebut ultimatum Keir Starmer sebagai kegagalan moral. Ia juga memperingatkan bahwa kekerasan tidak boleh diberi legitimasi. Yang jadi pertanyaan, apa arti dari diakuinya Palestina sebagai negara? Secara hukum, pengakuan Palestina tidak serta-merta mengakhiri konflik. Tapi secara diplomatik, ini adalah pesan kuat. Lebih dari 147 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara. Namun, dukungan dari negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis bisa menambah tekanan global pada Israel dan Amerika Serikat untuk meninjau kembali pendekatan mereka terhadap konflik tersebut. Bahkan, 3 negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah secara resmi mengakui Palestina. Meski begitu, banyak analis menilai langkah itu hanya akan berdampak signifikan jika diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekadar simbolis. Iya, apakah dengan semakin banyak negara yang mengakui Palestina, semakin kuat pula dorongan global untuk mengakhiri kekerasan dan memberi harapan pada rakyat Palestina yang telah lama hidup dalam ketidakpastian? Ikuti terus perkembangannya dan berita menarik lainnya hanya di YouTube kompas.com.